Hai, selamat datang di channel Daftar Radio. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Perempuan asal Surabaya, Ika Permatasari Olsen, mencuri perhatian warganet Twitter karena membagikan kisah hidup nomaden di samudra selama 5 tahun. Pemilik akun @janedoisliving ini mengatakan, hidup di atas kapal ia bermula dari ajakan sang suami, Øyvind Olsen, pada 2018. Kala itu, berkat urusan pekerjaan dan lain hal, dirinya masih mencoba untuk hidup di kapal, tetapi belum memutuskan untuk menetap. Pekerjaan di Surabaya yang belum 100% remote mengharuskan Ika menahan kepergian menuju Eropa, tempat kapalnya saat itu berlabuh. Alhasil, Ika harus meluangkan waktu, tenaga, dan dana tak sedikit untuk perjalanan pergi pulang, PP, Surabaya ke Eropa. Sampai akhirnya waktu itu aku dapat visa lumayan panjang. Terus aku tinggal sendirian di kapal selama 3 bulan. Cerita Ika kepada Kompas.com. Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023. Siapa sangka, waktu 3 bulan di kapal menjadi titik balik Ika memutuskan untuk hidup nomaden di atas kapal sampai saat ini. Dia baru menyadari bahwa tinggal di atas kapal ternyata jauh lebih banyak yang bisa dilakukan, termasuk bepergian ke sana kemari mengarungi perairan. Akhirnya itulah, terus aku bilang mau deh tinggal di kapal. Tapi dengan terms and conditions. Karena waktu itu kerjaanku masih belum remote 100%. Memutuskan untuk hidup di atas kapal hanya berdua bersama sang suami. Ika pun dituntut untuk bisa mengemudikan transportasi air ini. Keinginan untuk belajar membawa kapal sendiri terbersit lantaran ketidakinginan hanya diam menunggu sang suami di pelabuhan. Misalnya jadwal kita berdua nggak sinkron atau aku sampai di kapal duluan dia belum sampai. Aku nggak mau dong diam di pelabuhan. Aku juga pengen rasanya keluar kemana gitu, tutur Ika. Sejak itulah, tepatnya sepanjang 2018, Ika mulai belajar mengemudikan kapal, baik secara teori hingga praktik. Kendati begitu, dia mengaku tak mengambil sekolah pelayaran atau sailing school. Ika beranggapan, dirinya masih bisa menerapkan learning by doing dalam mengemudikan kapal. Akhirnya tahun 2020 aku dapat license surat izin, sampai sekarang, terang Ika yang saat dihubungi tengah berada di Yunani. Kini, di samping sang suami yang sudah lebih dulu berpengalaman 10-11 tahun di kapal, Ika selama 5 tahun ini turut serta mampu membawa ia dengan penuh percaya diri. Ika dan suami sendiri tinggal di kapal model Beneteau 57 2004 bernama North Eagle. Kapal ini dia dapat dengan harga kisaran 300.000 sampai 400.000 euro. Berukuran 17,2 x 5 meter, North Eagle terdiri dari 4 kamar tidur, yakni 1 master, 2 guest cabins, dan 1 crew cabin. Meski kini menikmati kehidupannya, Ika sebenarnya nyaris menyerah dengan pemikiran hidup nomaden di atas kapal. Bagaimana tidak, awal pelayaran dirinya justru langsung dihadapkan dengan badai dan kondisi laut tak menentu. Waktu pertama sailing udah kena badai. Akhirnya pas sampai aku bilang, kayaknya this is not for me deh. Aku mau balik aja, kenang Ika. Namun, sang suami tetap meyakinkan dengan mengatakan bahwa badai akan pergi keesokan harinya. Prediksi suaminya pun benar, dan cuaca kembali bersahabat pada esok hari. Selain momen itu, Ika mengungkapkan tak ada lagi saat-saat yang membuat dia ingin kembali ke daratan. Bahkan, saat Ika dan suami harus tinggal kurang lebih 1 bulan di sebuah apartemen dalam rangka menunggu perbaikan kapal, dirinya mengaku tak tahan untuk segera menggapai lautan. Di apartemen sekitar 1 bulan berturut-turut ini banget sih aku nggak tahan, kata Ika. Dan sampai saat ini pun aku tidak ada rencana untuk menetap lagi di darat, mungkin 5-10 tahun lagi baru kayaknya aku kepikiran, lanjut dia. Nyaris menyerah karena badai di awal pelayaran, Ika menyebut bahwa perkiraan badai dapat dilihat di ramalan cuaca atau forecast. Namun begitu, pasti ada beberapa area dengan angin lebih kencang daripada dalam ramalan. Saat terjebak dalam situasi seperti ini, Ika mengaku tak punya pilihan selain terus lanjut. Kalau memang kita terjebak dan aku pernah ngalamin itu, ya sudah mau tidak mau harus tetap ongoing karena ya mau diapain lagi. Cerita dia, selain persiapan menghadapi badai, Ika dan sang suami juga selalu memasok bahan makanan selama mereka berada di laut. Kalaupun harus berlayar dalam waktu lama, Ika mengatakan bahwa mereka bisa menyiapkan amunisi makanan dan minuman dalam kulkas. Hidup mengarungi lautan bersama orang terkasih selama 5 tahun, Ika mengaku masih bekerja di bawah perusahaan yang sama seperti saat di Surabaya. Bedanya,
Sang suami yang merupakan seorang pilot memilih resign dan pensiun sebelum pandemi, dan berganti fokus mengurus bisnis keduanya. Semasa pandemi, keduanya menghadapi situasi tak mudah. Kala itu, Eropa menghadapi hari pertama lockdown dan membuat mereka tak bisa menembus perbatasan Perancis. Sebagai gantinya, mereka yang hendak bertandang ke Norwegia, negara asal sang suami, masuk melalui Belanda yang saat itu masih membuka perbatasan negara. Namun di Belanda, kapal mengalami kerusakan yang membuat mereka berlabuh selama kurang lebih 1 bulan untuk perbaikan. Begitu kapal selesai diperbaiki, pasangan ini memutuskan untuk hanya berlayar di sekitar Norwegia, mengarungi Laut Selatan hingga ke utara. Di tengah-tengah kegiatan berlayar, bertemulah Ika dengan lembaga swadaya masyarakat NGO yang melakukan kegiatan bersih-bersih pantai. Karena kita juga nggak ngapa-ngapain, bisnis waktu itu juga sangat-sangat slowing down, jadi kita punya banyak waktu. Akhirnya ikutan volunteer, papar Ika. Sepanjang 2020 menuju 2021 itulah, Ika dan suami turut serta membersihkan sampah di sepanjang pantai Norwegia. Membagikan keseruan hidup di atas kapal selama 5 tahun, Ika mengaku masalah tagihan kerap menghantui dan masuk segmen duka dalam petualangannya, sebab biaya perawatan kapal miliknya cukup besar, apalagi terdapat beberapa fasilitas dan barang-barang yang jarang digunakan. Mungkin kalau kapal lebih kecil, lebih sedikit maintenance-nya, tapi kalau kapal yang gede, lebih rumit, ada mesin ini, ada generator ini, dan lain-lain, papar Ika. Namun, duka itu sebanding dengan pengalaman yang dia peroleh selama mengarungi laut bersama keluarga kecilnya. Ika mengungkapkan, orang yang suka traveling pasti akan menyukai tinggal di kapal seperti dirinya. Pasalnya, kehidupan di atas kapal membuatnya tidak menetap hanya di satu tempat dan lebih bisa mengeksplorasi beragam destinasi. Banyak tujuan-tujuan yang kita kunjungi atau tempat-tempat yang kita kunjungi tidak bisa diakses dari darat dan hanya bisa dari laut. Kita punya privilege itu, tandas Ika. Terima kasih. Untuk kalian yang suka video ini, tekan tombol subscribe di bawah ini, agar kami bersemangat memberikan berita-berita menarik.